but now you're making it worse. Our love is dead in the dirt. Latar belakang produk jendela kaca ramah lingkungan. Sesuai dengan perkembangan zaman, yang sekarang sudah banyaknya gedung pencakar langit. Hal itu justru merugikan bagi hewan yang sering berlalu lalang di atas udara. Yaps, hewan ini sering kita sebut sebagai burung. Nah, kenapa bisa hal itu merugikan bagi burung? Yuk disimak. Jadi begini, gedung pencakar langit itu biasanya dikelilingi oleh jendela transparan. Nah, ketika burung itu terbang, mereka menganggap itu nggak ada batas bagi mereka untuk terbang. Akibatnya, mereka menabrak jendela tersebut dan akhirnya mati. Ya, tewas maksudnya. Kenapa sih burung sudah terbang ke area perkotaan yang banyak gedung-gedung tinggi? Banyak burung berimigrasi pada malam hari ketika suhu lebih dingin dan saat itu lebih aman dari predator. Selama terbang, burung memanfaatkan cahaya dari bulan maupun binatang sebagai navigasi alami mereka. Namun, berbeda saat ini, banyaknya gedung pencakar dan daerah perkotaan yang memunculkan cahaya lampu justru mengaburkan indera navigasi burung. Selain itu, banyak burung yang tertarik dengan cahaya lampu kota yang terang. Akibatnya, mereka menjadi hilang petunjuk arah, imigrasi, dan akhirnya terperangkap di lingkungan perkotaan. Nah, muncul lagi pertanyaan, kenapa burung suka terbang ke kaca? Nah, kaca transparan terlihat reflektif ketika dilihat dari luar, karena burung tidak dapat membedakan antara pantulan dan objek nyata. Akibatnya, mereka menganggap bahwa refleksi pepohonan, langit, dan habitat sekitar sebagai objek nyata, sehingga mereka mencoba masuk ke dalamnya. Akibatnya, terjadi tabrakan dengan kaca yang menimbulkan kematian. Ini sering terjadi di skywalk kaca, atrium kaca, kaca pagar luar ruangan, balkon kaca, dan sudut kaca tegak lurus. Masalah terbesar bukan terdapat pada gedung bertingkat tinggi, tapi pada bangunan yang memiliki kaca transparan. Pada dasarnya, burung terbang berimigrasi pada ketinggian 500 kaki dan cenderung turun ke ketinggian jauh lebih rendah. Pembuatan jendela kaca ramah burung didesain menggunakan konsep biomimikri dan terinspirasi dari jaring laba-laba. Jaring laba-laba memantulkan sinar ultraviolet yang mampu membuat burung terbang ke arah yang lain. Hal ini dikarenakan burung dapat melihat cahaya dalam spektrum ultraviolet karena memiliki lebih banyak batang dan kerucut di matanya dibandingkan manusia. Kemampuan ini membantu mereka untuk membedakan dan menghindari daun saat terbang melintasi pucuk pohon dan jaring laba-laba yang juga memantulkan sinar ultraviolet. Produk ini didesain dengan menggunakan konsep yang sama pada jaring laba-laba, yaitu kaca jendela dilapisi dengan lapisan reflektif ultraviolet sehingga jendela yang memantulkan langit terbuka dapat terlihat oleh burung. Burung yang terbang melintas akan melihat adanya kaca sehingga dapat menghindari tabrakan pada kaca jendela dan mengurangi angka kematian pada burung yang mati dikarenakan adanya tabrakan antara burung dengan kaca jendela. Burung memiliki mata yang relatif besar jika dibandingkan dengan hewan lain dalam kingdom Animalia dengan ukuran tubuh yang sama besar, dan sebagai akibat dari matanya yang besar tersebut, gerakannya terbatasi oleh tulang rongga mata. Di samping mempunyai dua kelopak mata sebagaimana biasa ditemukan pada vertebrata. Mata burung juga dilindungi oleh membran ketiga yang transparan dan dapat digerak-gerakkan. Anatomi internal mata burung sama dengan vertebrata lain, namun memiliki struktur tambahan yang hanya ada pada burung, yaitu pecten oculi. Selain jumlah reseptor yang berbeda, konsel pada burung mengandung cairan minyak yang berwarna. Cairan minyak inilah yang tidak kita punyai. Fungsi dari cairan minyak ini seperti penyaring dalam lensa. Akibatnya, seekor burung mampu melihat UV dan mendeteksi perbedaan warna lebih jelas. Seorang peneliti asal Auburn University, Amerika Serikat, Geoffrey Hill, mengungkapkan bahwa manusia tidak bisa membayangkan bagaimana warna dari UV. Dia menegaskan bahwa hanya burung yang tahu. Selain itu, burung juga mampu mendeteksi lebih banyak warna, bahkan warna lebih terang di mata burung dibandingkan dengan penglihatan manusia. Penelitian ini sebenarnya sebuah kebetulan. Pada tahun 1970-an, seorang peneliti membuat percobaan seekor burung pendeteksi warna dengan menggunakan merpati.
Memang temuan ini membuat penasaran para peneliti, tetapi tidak terlalu penting. Meskipun hasil riset ini memunculkan wawasan baru, penglihatan burung tidak sebagaimana pada manusia, namun serupa dengan ikan, amfibia, dan reptil. Mempunyai 4 jenis reseptor warna. Hal ini membuat kemampuan mata burung untuk menangkap bukan hanya kisaran cahaya tampak, tetapi juga rentang sinar ultra ungu dari spektrum cahaya, serta adaptasi lain yang memungkinkan burung untuk mendeteksi cahaya terpolarisasi atau medan magnet. Secara proporsional, burung memiliki lebih banyak reseptor cahaya di retinanya daripada mamalia dan lebih banyak koneksi saraf antara reseptor cahaya dan otak. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang jaring laba-laba yang dapat memantulkan sinar ultraviolet. Kinerja mencari makan dari setiap predator tergantung pada kemampuannya untuk menemukan mangsa. Salah satunya yaitu laba-laba. Serangga yang tertangkap jerat laba-laba di antara dahan pohon ternyata bukan suatu kebetulan. Desain yang artistik dari sarang hewan berkaki 8 itu memang dibuat agar mangsa tertarik untuk mendekat. Hal tersebut terungkap setelah para peneliti di Australia meneliti rahasia di balik jaring yang cantik tersebut. Selama ini jaring laba-laba dikenal sangat lengket dan kuat, bahkan melebihi baja, namun jarang diteliti aspek bentuknya. Dieter Hochuli beserta koleganya dari Universitas Sydney, Australia, benar-benar ingin mengungkap mengapa laba-laba menghabiskan energi untuk menghias jaringnya. Dari penelitian tersebut, ia dan timnya menguji pengaruh cahaya ultraviolet terhadap efektivitas jerat laba-laba. Hal tersebut didasari fakta bahwa beberapa jenis bunga memantulkan cahaya ultraviolet yang menarik perhatian serangga. Jika jaring laba-laba memantulkan cahaya yang sama, berarti fungsinya mirip dengan bunga untuk merayu serangga. Hochuli dan koleganya kemudian melakukan percobaan dengan jaring laba-laba asli dan jaring laba-laba yang dilapisi plastik penyaring ultraviolet. Mereka kemudian memantau berapa banyak serangga yang tertangkap dalam beberapa hari. Lalat, lebah, tawon, dan nyamuk tertangkap baik di kedua jaring. Namun pada jaring yang dilapisi plastik anti ultraviolet, jumlahnya jauh lebih sedikit. Jumlah nyamuk tetap sebanding karena serangga ini tidak dapat melihat cahaya ultraviolet. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa laba-laba sepertinya memanfaatkan kemampuan sejumlah mangsanya yang dapat melihat cahaya ultraviolet guna untuk memancing serangga mendekat karena tertarik dengan cahaya yang dipantulkan oleh jaring laba-laba tersebut. Keuntungan pembuatan jendela kaca ramah burung. Mengapa ya kematian burung mempengaruhi kita? Jadi gini guys, burung adalah kelompok vertebrata. Pada saat burung berevolusi, mereka menjadi anggota penting dari ekosistem bumi. Ketika banyaknya burung tewas, hal itu cukup mengkhawatirkan bagi keseimbangan ekosistem dunia. Burung menjadi salah satu hewan yang melakukan penyerbukan. Dan tanpa burung pastinya nggak akan bisa dong ya menghasilkan biji. Selain itu, burung juga salah satu hewan yang akan mendistribusikan benih pada landscape bumi kita ini. Yaps, dengan adanya produk ini, kita mampu mengurangi jumlah kematian burung dan mampu menjaga ekosistem kita ini. Nah, keuntungan lain yang didapatkan yaitu eksterior bangunan yang estetik, modern, dan menarik. Selain itu, dengan dikelilinginya oleh jendela kaca, memberikan akses cahaya alami yang bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita.